Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 5B yang beranggotakan saya sendiri, Barabil Aziz, dan teman saya, Dela Alfitriani, akan mempresentasikan tentang analisa makna pada kata sinonim. Baiklah, untuk yang pertama itu ada pengertian. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Maka, secara bahasa, sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Krida Laksana menyatakan bahwa sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Kesamaan itu berlaku bagi kelompok kata atau kalimat, meskipun secara umum yang dianggap bersinonim hanyalah kata-kata saja, dan bisa dikatakan kesinoniman itu terjadi dalam ungkapan yang meliputi kata, frase, klausa, atau kalimat. Taufikur Rahman dalam karyanya menyatakan sinonim adalah dua kata atau lebih yang maknanya kurang lebih sama. Dikatakan kurang lebih karena pada hakikatnya tidak akan ada dua kosakata berlainan yang maknanya persis sama, melainkan hanya informasinya saja yang sama. Lalu selanjutnya, tinjauan sinonim dalam bahasa Arab. Dalam literasi bahasa Arab, istilah sinonim dikenal dengan tarduf atau muradif. Dalam buku Muqaddimah lil Dirsah Fiqhil Lughah, definisi sinonim dinyatakan sebagai berikut. Tarduf adalah satu ungkapan atau lebih yang memiliki makna satu, atau kata-kata yang beraneka ragam tetapi maknanya tidak beragam. Disebutkan lebih lanjut oleh Khilmi bahwa fenomena tarduf dalam bahasa Arab sebagaimana ditampakkan oleh para linguis Arab menunjukkan keunikan bahasa Arab itu sendiri. Keunikan ini tampak dari karya-karya penulis yang fokus pembahasannya pada kata-kata bersinonim. Ibnu Jalud 340H misalnya menulis sebuah buku tentang nama-nama singa dan juga buku yang berisi nama-nama ular dengan dua buku yang berbeda. Wafi dalam bukunya Fiqhil Lughah menjelaskan lebih jauh bahwa sinonim dalam bahasa Arab bisa terjadi pada isim, sifat, dan fi'il. Dari isim dikatakan ada 500 nama untuk kata yang mengacu pada makna singa dan 200 kata untuk makna ular. Dilanjutkan Wafi dengan mengutip dari Kamus Al-Muhit bahwa kata yang mengacu pada makna madu diwakili oleh lebih dari 80 kata, sedangkan untuk pedang sedikitnya 1000 kata. Lalu di sini ada dua pendapat terkait sinonim. Yang pertama yaitu ada pendapat linguis Arab klasik yaitu Ibnu Jini mengatakan bahwa sinonim ialah banyak lafaz namun tertuju pada satu makna. Lalu yang kedua ada pendapat mayoritas linguis Arab kontemporer, yaitu pendapatnya dua kata yang dapat bersinonim dalam segala konteks, dua kata mengandung pikiran yang sama, dua kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu dan sama pula dalam penggunaannya. Lalu yaitu klasifikasi kata dalam bahasa Arab. Sebagian besar literatur gramatikal Arab tradisional mengklasifikasikan kata pada tiga komponen utama, yakni isim, fi'il, dan harf. Isim adalah semua kata yang mengandung makna leksikal tanpa terikat dimensi waktu. Contoh, masjid. Sedangkan fi'il dipahami sebagai kata yang menunjukkan arti pekerjaan sekaligus terikat pada dimensi waktu dan pelaku. Seperti kata, saya sudah sholat. Adapun huruf atau harf atau partikel, yakni kata yang tidak bisa berdiri sendiri secara maknawi, atau dengan kata lain, jenis kata yang mengandung makna gramatikal tanpa melibatkan aspek waktu dan pelaku. Contoh, kata bisa bermakna untuk, ke,
pada, bagi ketika berada dalam sebuah kalimat. Klasifikasi seperti di atas atau yang tadi saya sebutkan di kemudian hari mendapat pembaharuan oleh linguis Arab era selanjutnya, seperti Tamam Hasan. Menurutnya, pembagian kata pada bahasa Arab tradisional hanya menekankan pada aspek bentuk, struktur sentris, dengan mengabaikan sisi makna, sehingga tawaran gagasan yang disampaikannya tentang klasifikasi kata berdasarkan aspek bentuk atau al-mabn dan makna. Kaitannya dengan keurgensian analisa komponen makna, maka kajian ini mengacu pada pembagian kata secara tradisional. Hal ini dilatari karena klasifikasi kata secara tradisional itulah yang jamak dipahami oleh masyarakat awam sebagai pembelajar bahasa kedua. Begitupun kata-kata bersinonim yang dianalisa merupakan kata-kata yang sering Lalu yang terakhir, menelusuri analisa komponen makna. Krida Laksana menyatakan komponen makna merupakan satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau ungkapan. Khair menyatakan bahwa analisa komponen makna dapat dimanfaatkan untuk mencari perbedaan dari bentuk yang bersinonim. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.